Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokok bahasan kita terdiri dari faktor-faktor kunci dari rancangan jaringan logistik. Yang kedua, kita akan mendiskusikan beberapa pilihan dari konfigurasi jaringan logistik itu sendiri. Jaringan logistik meliputi konektivitas antar fasilitas, di mana melibatkan para vendor atau supplier, kemudian pabrik, kemudian gudang, distribution center atau distributor, dan pelanggan. Dalam hal ini yang kita maksud jaringan logistik, bagaimana konektivitas antara vendor dengan pabrik, atau pabrik dengan gudangnya, atau pabrik dengan distributor, atau antara pabrik langsung dengan pelanggan, atau antara distributor dengan pelanggan. Sementara yang mengalir di dalam jaringan logistik itu bisa berupa bahan baku, bisa berupa produk jadi. Jaringan logistik adalah bagian dari usaha perusahaan untuk bisa mengirimkan barang-barangnya ke semua pelanggannya atau customer-nya. Sehingga kegiatan jaringan logistik ini juga masuk dalam kategori sistem distribusi. Apa yang menjadi peran dari distribusi? Distribusi adalah rangkaian langkah-langkah yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengirimkan barang-barangnya, mulai dari supplier, keberadaan barang di supplier yang dikirimkan sampai ke pelanggan. Distribusi juga merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam penyimpanan barang-barang, barang yang datang dari pemasok ke gudang, kemudian disimpan, dan juga merupakan kegiatan dropping atau pelepasan barang dari pemasok kepada customer atau pelanggannya. Peran dari distribusi ini juga sebagai driver atau pemicu profitabilitas, di mana profitabilitas ini dipengaruhi oleh biaya logistik atau biaya supply chain, dan juga pengalaman dari pelanggan. Karena profit itu merupakan selisih antara pendapatan dengan biaya. Biaya di sini muncul dari logistik cost atau biaya logistik, dan juga kesan atau persepsi dari para pelanggan, ke tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan, baik ketepatan waktu maupun ketepatan kuantitas dan lainnya. Pemilihan jaringan logistik yang tepat akan mencapai tujuan operasional sebagaimana peran dari distribusi sebagai pemicu profitabilitas. Di sini kita akan memilih jaringan logistik yang tepat sesuai dengan bisnis atau jenis barang atau jenis industri tertentu, sehingga jaringan logistik itu dapat meminimisasi biaya supply chain atau biaya logistiknya, dan juga high responsiveness. Dalam merancang jaringan logistik ada dua fase yang akan dilalui. Yang pertama adalah fase struktur, yang kedua spesifikasi yang lebih rinci. Yang dimaksud dalam fase desain di sini, apakah kita akan memilih option mengirimkan barang secara langsung dari pabrik langsung kepada pelanggan, atau jaringan logistik yang kita bangun memilih melalui intermediaries. Jadi ada
antar atau ada distributor tidak langsung kepada pelanggan. Kemudian di dalam fase desain ini juga setelah struktur itu diputuskan apakah langsung atau intermediaries, struktur itu diterjemahkan dalam bentuk pemilihan lokasinya, kemudian kapabilitas dari logistik itu sendiri, kemudian kapasitasnya, dan alokasi permintaan. Desain jaringan logistik akan melibatkan beberapa pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan tentang menentukan berapa banyak jumlah gudang yang dibutuhkan. Kedua, keputusan terkait dengan lokasi dari setiap gudang. Jika kita memutuskan 5 gudang, maka setiap gudang itu harus dipilihkan lokasinya. Yang ketiga, keputusan tentang ukuran dan kapasitas dari setiap gudang. Bisa saja kapasitas dari setiap gudang berbeda-beda dan juga bisa saja kapasitasnya adalah sama. Yang keempat, keputusan tentang mengalokasikan kebutuhan luas lantai untuk setiap jenis produk di dalam setiap gudang. Kalau kita menyimpan banyak jenis produk di dalam sebuah gudang, maka harus direncanakan berapa kebutuhan luas lantai dari setiap jenis produk tersebut. Dan yang terakhir adalah keputusan tentang area layanan dari setiap gudang. Produk apa yang dikirimkan dari gudang mana? Bisa saja sebuah gudang punya tanggung jawab ke beberapa area atau beberapa wilayah. Tetapi dari gudang tersebut, hanya jenis produk tertentu yang dapat dikirimkan ke area tertentu. Nah, ini juga menjadi keputusan di dalam desain jaringan logistik. Faktor-faktor yang mempengaruhi desain jaringan logistik diantaranya adalah kebijakan persediaan atau strategi persediaan. Yang kedua, sistem transportasi yang meliputi moda transportasi yang digunakan atau intermoda transportasi yang digunakan, pengelolaan atau kepemilikan dari transportasi. Yang ketiga, fasilitas dan material handling system yang diterapkan di dalam gudang. Dan yang keempat adalah informasi. Keempat faktor-faktor ini yang memberi pengaruh di dalam penciptaan biaya logistik. Oleh karena itu, keempat faktor ini patut menjadi perhatian penting atau perhatian utama di dalam kita merancang sebuah struktur jaringan logistik. Kita sudah jelaskan tadi bahwa jaringan logistik itu punya beberapa pilihan-pilihan. Kita dapat membangun struktur jaringan logistik direct atau indirect. Dua kunci keputusan, direct atau indirect, langsung atau tidak langsung, adalah menjawab pertanyaan kalau direct itu berkaitan dengan apakah barang atau produk akan kita kirimkan langsung ke customer. Maksudnya dari pabrik langsung ke customer. Atau memang ada di pick up atau diambil dulu di pra-arrange site, di lokasi atau di fasilitas tertentu. Jadi dari pabrik tidak langsung ke customer,
Tetapi dari pabrik ada pick up, ada yang kita ambil. Mungkin ada penyempurnaan atau finishing proses, finishing touch sebelum kita kirimkan ke customer kita. Jadi kunci pertama itu bicaranya mengirimkan barang ke lokasi customer secara langsung. Ini bagian dari direct strategy. Jadi logistik direct strategy. Yang kedua, kemungkinan kedua adalah kita dengan sengaja membangun aliran barang melalui intermediary location, indirect strategy. Kita tidak langsung mengirimkan barang dari pabrik langsung kepada konsumen, tapi wajib melalui intermediary facilities. Misalnya, pabrik tidak dapat mengirimkan produknya langsung ke konsumen, tetapi melalui distribution center atau melalui agen tunggal pemegang merek yang ada di wilayah tertentu. Nah, ini adalah pilihan-pilihan di dalam struktur jaringan logistik. Option atau pilihan-pilihan konfigurasi jaringan logistik menurut Chopra dan Mendel ada 6 tipe struktur. Kita bisa memilih satu dari 6 ini. Yang pertama, jaringan logistik yang disebut sebagai manufacturer storage with direct shipping atau drop shipping. Yang kedua, tipenya adalah manufacturer storage with direct shipping and in-transit merger. Yang ketiga adalah distributor storage with carrier delivery. Yang keempat, distributor storage with last mile delivery. Yang kelima, pilihannya adalah manufacturer or distributor storage with customer pickup. Dan yang terakhir adalah retail storage with customer pickup. Kita akan bahas satu persatu dari option ini. Kemudian kita bisa menganalisis kapan tipe-tipe ini digunakan. Baik, kita mulai untuk tipe yang pertama, yaitu manufacturer storage with direct shipping. Ya, dari istilahnya kita juga sudah bisa menduga bahwa kegiatan pengiriman produk dilakukan langsung dari pabrik ke customer. Perhatikan gambar berikut. Tanda panah penuh itu adalah product flow, aliran produk. Tanda panah dengan garis putus-putus adalah information flow atau aliran informasi. Dari diagram ini, untuk tipe manufacturer storage with direct shipping, terlihat bahwa manufacturer secara langsung mengirimkan produknya kepada pelanggan. Sedangkan retailer berfungsi mengalirkan atau memberikan informasi kepada manufacturer. Keunggulan yang paling menonjol dari tipe ini adalah sentralisasi persediaan. Dengan pola ini, saudara bisa perhatikan dengan cermat bahwa inventory itu akan tersentralisasi di pabrik. Karena memang pabrik yang langsung melakukan pengiriman. Tidak melalui retail, langsung. Berarti stok barang itu berada di pabrik, bukan di retailer. Fungsi utama retailer di sini hanya memberikan informasi saja.
Mari kita diskusikan karakteristik dari tipe pertama ini, yaitu tipe manufacturer storage with direct shipping network. Kita bisa membahasnya dari dua faktor. Yang pertama, faktor biaya, dan yang kedua, faktor service. Kita awali dengan faktor biaya. Kita bisa melihat kebaikan atau keunggulan dari dan juga sekaligus keterbatasan dari tipe 1 ini dari biaya inventory, biaya transportasi, biaya fasilitas dan handlingnya, maupun informasi. Dari sisi biaya inventory, tipe jaringan ini adalah lower cost. Kenapa lower cost? Karena tipe ini memusatkan penyimpanan barang di pabrik. Jadi semuanya teragregasi di pabrik. Berbeda jika kita punya beberapa retail, kemudian kita stok barang di banyak retail, maka jumlah dari stok barang dari sejumlah retail itu bisa saja jauh lebih besar dibandingkan dengan level persediaan yang seharusnya. Kemudian span of control, rentang kendali kita terhadap level inventory di setiap retail. Itu menjadi lebih rumit. Kalau ini dengan mudah kita bisa kendalikan persediaan yang ada di pabrik kita. Sehingga level inventory itu bisa lebih ideal. Nah, inilah yang menjadikan tipe ini termasuk tipe dari sudut biaya persediaan adalah tipe lower cost inventory. Dari sisi transportasi, biaya transportasi menjadi sangat mahal. Higher transportation cost. Kenapa? Karena memang jarak pengiriman barang dari pabrik ke end customer menjadi sangat jauh. Inilah yang mengakibatkan transportation cost menjadi sangat mahal, menjadi sangat tinggi. Yang ketiga, biaya fasilitas dan handling. Tipe ini lower facility cost, termasuk biayanya yang murah dari sudut facility cost. Karena banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dikendalikan dengan small shipment, ya, pengiriman dalam ukuran yang relatif sedikit. Kenapa? Karena memang permintaan itu langsung kepada pabrik, dan pabrik yang menyimpan barang dapat mengkonsolidasikan cara pengiriman barang-barang atau produk-produk ke setiap customer-nya dalam small shipment. Yang keempat, informasi, ya, significant investment in information infrastructure to integrate manufacturer and retailer. Karena aliran informasinya itu dari customer ke retailer lebih dahulu, baru setelah itu dikirimkan informasi tersebut ke pabrik, ke perusahaan. Akibatnya kita harus punya infrastruktur teknologi informasi yang baik. Ini mengakibatkan biaya investasinya menjadi mahal. Ya, karena kita harus bisa menjamin konektivitas yang baik dari customer ke retailer, dari retailer ke perusahaan. Jadi kesimpulannya dari sisi biaya, keunggulan dari tipe 1 ini lower cost pada inventory dan juga facilities and handling. Sementara keterbatasannya dari sisi biaya transportasi dan biaya investasi infrastruktur teknologi informasinya.
Selanjutnya dari faktor service tipe 1 ini, tipe Manufacturer Storage with Direct Shipping Network, kita bisa lihat dari waktu respon. Tipe ini dari waktu responnya long response time. Kenapa? Karena memang jarak dari pabrik ke customer itu jauh. Mau tidak mau, mulai dari customer memesan sampai dengan barang diterima oleh customer membutuhkan waktu yang lebih lama. Berbeda kalau pemesannya langsung ke retailer, karena retailer itu lokasinya akan berada di sekitar customernya. Jarak menjadi lebih pendek, sehingga respon time bisa lebih cepat. Yang kedua, variasi produk. Tipe ini memungkinkan variasi produk yang lebih banyak. Karena memang semua dikendalikan oleh pabrik. Sehingga dengan cepat, pabrik bisa menciptakan variasi-variasi produknya. Yang ketiga, ketersediaan produk atau product availability. Ini juga menjadi lebih mudah, karena semua stok barang itu berada di pabrik, sehingga ketersediaannya termonitor atau terpantau dengan baik. Berikutnya, customer experience. Persepsi atau kesan dari customer bisa baik apabila kita melakukan pengiriman langsung ke rumah atau tempat tinggal dari customer. Ini akan memberikan experience yang bagus. Berikutnya, time to market menjadi lebih cepat karena memang perusahaan langsung mengetahui apa yang dibutuhkan oleh customer. Apa yang dibutuhkan oleh customer itu langsung diketahui oleh pabrik, sehingga pabrik bisa dengan cepat merespon apa yang menjadi kebutuhan dari pasar. Order visibility ini menjadi more difficult, jadi lebih sulit. Kenapa? Karena memang proses informasinya itu diawali dari retailer, baru dilanjutkan ke manufacturer. Customer itu berinteraksi dengan retailer, sementara kegiatan fisik aliran barang itu langsung dilakukan oleh pabrik. Jadi status barang apakah di packing, apakah sudah dalam perjalanan, dan lainnya menjadi sedikit lebih sulit untuk bisa dipantau oleh customer. Dan yang terakhir, returnability. Ketika customer komplain tidak mau menerima barang yang dikirimkan, itu menjadi lebih rumit. Barangnya tidak sesuai dengan spesifikasi, customer ingin mengembalikan, itu menjadi lebih rumit dalam tipe ini. Ya, karena memang manufacturer itu berasumsi apa yang dipesan adalah fix. Nah, returnability menjadi sulit untuk tipe ini. Ya, tentunya menjadi high cost, biayanya lebih mahal, karena barang tersebut harus dikirim kembali dari lokasi customer ke pabrik. Sementara biaya pengiriman barang dari pabrik customer itu sudah mahal. Kalau barang dikembalikan lagi, menjadi beban biaya logistik bertambah. Nah, ini menjadi tidak dipertimbangkan untuk strategi-strategi green product, ya, dan sustainability supply chain atau logistik. Tipe ini tidak menjadi pilihan yang tepat untuk isu-isu produk-produk ramah lingkungan. Kita lanjutkan tipe yang kedua, yaitu in-transit merge network. Perhatikan bagaimana tipe ini. Ada beberapa pabrik yang memproduksi beberapa jenis produk yang satu sama lain sebenarnya produk itu saling komplementer atau melengkapi, yang nantinya akan dikirimkan ke in-transit merge by carrier menggunakan alat angkut tertentu untuk berkumpul di in-transit merge. Di in-transit merge ini akan dilakukan penggabungan beberapa item-item yang dikirimkan oleh beberapa
pabrik tadi untuk menjadi sebuah finish product. Setelah itu, dari in-transit merge ini akan dikirimkan finish product ke masing-masing customer. Tipe kedua ini masih mirip dengan tipe pertama dari sisi aliran informasi, karena memang informasi itu akan disampaikan oleh retailer kepada semua pabrik. Jadi retailer mendapatkan order dari customer, kemudian order tersebut diteruskan, di-forward ke setiap pabrik. Kita bisa berikan ilustrasi produk yang menggunakan jaringan logistik ini, misalkan komputer. Ada pabrik yang memproduksi monitornya, ada pabrik yang memproduksi motherboardnya, ada pabrik yang memproduksi memori, dan seterusnya. Kemudian masing-masing pabrik ini yang mempunyai spesifikasi produk masing-masing akan mengirimkan produknya ke in-transit merge untuk dirakit atau diassembly menjadi sebuah finish product. Setelah itu, finish product dikirimkan kepada customer. Kita lihat faktor biaya dari tipe kedua ini, karena tipe ini mirip dengan tipe pertama, tipe dropshipping, maka dari sisi inventory adalah lower cost. Tapi dari sisi transportasi, tipe ini bisa lebih murah. Lower transportation cost, biaya transportasinya bisa lebih murah. Ya karena memang jarak tempuhnya bisa lebih pendek karena ada in-transit merge facilities. Yang ketiga, facilities dan handlingnya biayanya bisa lebih murah dibandingkan dengan tipe dropshipping. Ya, tipe ini facilities and handling cost-nya lebih murah dibandingkan dengan tipe pertama. Nah, kemudian informasi terkait dengan informasi, biaya investasi untuk infrastruktur informasi ini bisa lebih mahal dibandingkan dengan yang dropshipping. Karena memang di dalam struktur ini ada tiga level fasilitas yang terlibat: retailer, in-transit merge, dan factory. Kalau yang tipe pertama itu hanya 2 level, dari retailer langsung ke factory. Ya, tentu infrastruktur teknologi informasinya lebih gampang dibandingkan yang tipe kedua ini. Ini yang mengakibatkan biaya investasi infrastruktur teknologi informasi tipe kedua ini menjadi lebih mahal. Demikian juga untuk faktor servisnya, tipe kedua ini punya kemiripan dengan tipe yang pertama. Hanya saja kelebihan dari tipe ini dibandingkan dengan tipe pertama adalah customer experience-nya. Customer experience-nya akan jauh lebih baik dibandingkan dengan tipe dropshipping. Ya karena hanya single delivery has to be received. Lanjutkan untuk tipe yang ketiga, yaitu distributor storage with carrier delivery. Tipe yang ketiga ini, inventory itu sepenuhnya dikendalikan oleh distributor atau retailer. Dari diagram ini kita bisa lihat aliran informasi bergerak dari customer sampai ke retailer. Nah, informasi yang disampaikan oleh retailer ke produsen atau pabrik-pabrik adalah kebijakan persediaan. Retailer atau distributor akan menghitung level persediaan mereka, kemudian men-setting jadwal pengiriman atau frekuensi pengiriman dari setiap pabrik ke retailer. Akibatnya,
tingkat persediaan yang berada di retailer atau distributor ini akan sangat besar sekali. Karena retailer bertujuan mengantisipasi fluktuasi permintaan yang terjadi di pasar. Factory hanya mengandalkan permintaan dari retailer dalam bentuk ketetapan jadwal dan frekuensi pengiriman barang-barang. Faktor biaya dari tipe ketiga ini ciri khususnya adalah barang ditumpuk atau disimpan di retailer atau distributor, sementara dua tipe sebelumnya, inventory itu langsung berada di pabrik. Maka biaya inventory untuk tipe ketiga ini menjadi lebih tinggi, lebih mahal, lebih besar biaya inventory dibandingkan dengan dua tipe sebelumnya. Biaya transportasi menjadi lebih murah karena memang jarak tempuh pengiriman dari retailer atau distributor ke customer menjadi lebih pendek. Biaya penanganan barang atau pengelolaan fasilitas menjadi lebih mahal dibandingkan untuk tipe yang pertama dan yang kedua. Biaya informasi atau biaya infrastruktur teknologi informasinya menjadi lebih murah karena hanya memfasilitasi aliran informasi dari customer sampai ke retailer saja. Sementara dua tipe sebelumnya meliputi 3 level dari customer ke retailer, kemudian dari retailer ke pabrik, itu yang dropshipping. Sementara untuk yang in transit, informasi ke retailer, informasi yang ke transit major dan ke factory. Faktor service dari tipe ketiga ini, response time-nya itu bisa lebih cepat ya, dibandingkan manufacturer storage karena memang interaksi dari retailer langsung ke pelanggan lebih pendek. Karena jaraknya lebih pendek tentu response time-nya juga menjadi lebih cepat. Produk parity-nya menjadi lower, ya karena memang retailer tidak memiliki kuasa untuk bisa menciptakan variasi-variasi produk. Posisi mereka adalah menerima produk-produk yang dikirimkan dari beberapa produsen-produsen. Hanya itu yang menjadi variasi yang mereka miliki. Yang ketiga, product availability-nya menjadi higher cost, ya karena memang retailer atau distributor mempunyai ketersediaan barangnya dari pasokan pabrik-pabrik atau produsen-produsen. Customer experience menjadi lebih baik dibandingkan tipe 1 dan 2, ya karena retailer langsung berkomunikasi dengan customer-nya. Time to market menjadi lebih baik karena retailer langsung berada di dalam pasar itu sendiri, dekat dengan customer-nya. Order visibility menjadi lebih mudah karena memang retailer akan menunjukkan kapan pesanan barang itu mulai dikerjakan, status pengiriman, dan seterusnya. Returnability menjadi lebih mudah karena customer lebih dekat dengan retailer atau distributor, sehingga komplain dari barang yang tidak sesuai baik jumlahnya ataupun spesifikasinya bisa langsung disampaikan oleh customer kepada retailernya. Keempat adalah tipe jaringan distributor storage with last mile delivery. Tipe jaringan logistik ini yang paling umum dikenal oleh masyarakat karena memang banyak diterapkan untuk grocery industry, spare part otomotif. Tipe jaringan logistik ini melibatkan pabrik
kemudian beberapa distributor atau retail, dan customer. Setiap distributor atau retail ini punya area coverage masing-masing, sehingga distributor atau retail ini akan lebih dekat dengan customer-nya. Ini akan lebih memudahkan komunikasi antara distributor dengan retailernya. Jika kita perhatikan dua garis tanda panah, product flow maupun information flow, terlihat bahwa customer aliran informasi hanya terjadi antara customer dengan distributor atau retail saja. Sementara factory itu akan mengirimkan sejumlah barang ke masing-masing distributor atau retail sesuai dengan penjadwalan atau frekuensi pengiriman barang yang telah ditetapkan oleh distributor atau retailernya masing-masing. Ulasan untuk tipe keempat ini dari sisi faktor biaya inventory-nya lebih mahal dibandingkan dengan tipe sebelumnya, tipe ketiga. Sama-sama distributor storage, tetapi biaya inventory tipe ini jauh lebih mahal dibandingkan dengan tipe ketiga. Demikian juga untuk biaya transportasinya menjadi lebih mahal, karena mempertimbangkan skala ekonomis. Tidak mungkin satu paket barang yang diorder oleh satu orang customer itu langsung dikirimkan. Tentunya distributor atau retail akan mempertimbangkan memenuhi kapasitas truknya baru mengirimkan barang tersebut. Facilities dan handling cost-nya juga lebih mahal jika dibandingkan dengan yang manufacturer storage ataupun distributor storage with package carrier delivery, tipe yang ketiga tadi, maupun tipe 1 dan 2. Biaya untuk tipe jaringan ini bisa lebih mahal karena kita memang melibatkan sangat banyak retailer. Untuk biaya infrastruktur atau investasi infrastruktur IT-nya itu sama saja dengan tipe ketiga. Faktor service untuk tipe keempat ini, respon time-nya bisa jauh lebih cepat dibandingkan tipe ketiga. Ya karena memang coverage area customer-nya itu spesifik, khusus. Jadi satu retail itu sudah ditugaskan untuk area tertentu saja. Jadi bisa lebih cepat. Ya karena memang jaraknya dipastikan jauh lebih pendek. Produk variety-nya menjadi lebih terbatas, lebih kurang dibandingkan dengan tipe ketiga. Ya, karena satu retail itu bisa saja dibatasi oleh beberapa factory, ya. Tidak semua factory mensuplai barangnya ke satu retailer ini. Jadi variasinya bisa lebih sedikit dibandingkan dengan yang tipe ketiga, karena tipe ketiga itu seluruh factory akan drop barangnya ke satu retail. Product availability-nya menjadi lebih more expensive, lebih mahal ya, dibandingkan dengan tipe sebelumnya. Ya, karena memang setiap retail itu harus menjamin ketersediaan barang dengan cara menumpuk sejumlah barang untuk menghindarkan terjadinya shortage atau kekurangan sebagai akibat fluktuasi permintaan. Customer experience-nya menjadi jauh lebih baik dibandingkan dengan tipe sebelumnya. Ya karena memang retail ini kontak langsung dengan customer yang spesifik di wilayahnya. Time to market menjadi lebih mudah ya karena memang coverage areanya sudah spesifik untuk retail tertentu. Jadi setiap retail itu sudah punya spesifikasi coverage areanya. Ini yang menyebabkan time to marketnya lebih mudah. Order visibility-nya jauh lebih mudah ya, dibandingkan dengan tipe ketiga. Ya karena juga ada kaitannya dengan respon time tadi. Gitu. Coverage areanya lebih spesifik, jaraknya lebih pendek, jadi order visibility-nya juga akan lebih mudah dipantau oleh customer. Returnability-nya harder and more expensive than retail network.
Jadi returnability-nya menjadi lebih susah, menjadi lebih mahal dibandingkan dengan tipe sebelumnya. Ya, karena memang perusahaan akan pabrik itu akan sangat ketat untuk menerima komplain atau pengembalian barang dari retail. Kenapa? Karena memang sejak awal yang menetapkan permintaan spesifikasi dari barang itu adalah retail. Sementara bisa jadi kerusakan barang itu terjadi selama penyimpanan di dalam gudang retail. Nah, begitu produk perusahaan tersebut diterima oleh customer melakukan komplain, maka retailer lah yang harus bertanggung jawab. Retailer tidak bisa meminta penggantian barang kepada produsen. Ini yang menyebabkan menjadi lebih mahal dibandingkan dengan tipe sebelumnya. Tipe jaringan logistik yang kelima adalah manufacturer or distributor storage with customer pickup. Dari gambar ini kita bisa lihat aliran-aliran informasinya itu sangat luas, mulai dari customer kepada retail, retail kepada factory. Pelaku-pelaku di dalam jaringan logistik ini juga semakin banyak, yang meliputi factory atau pabrik, ada cross-dock distribution center, kemudian ada pick-up site, lokasi tempat penjemputan barang, dan juga ada customer. Customer, kalau tipe-tipe sebelumnya, retailer atau manufacturer yang mengirim barang. Tetapi untuk tipe kelima, ini justru customer lah yang menjemput barang tersebut. Penjemputan atau pengambilan barang oleh customer dilakukan di lokasi pick up. Sementara aliran produk itu mengalir dari pabrik ke cross-dock distribution center, kemudian dari cross-dock distribution center itu didistribusikan atau dikirimkan ke pick up site. Selanjutnya customer yang akan menjemput barang ke pick up site. Posisi retail sama seperti tipe 1 dan tipe 2 adalah memfasilitasi aliran informasi dari customer kepada masing-masing pabriknya. Faktor biaya dari tipe kelima ini untuk biaya inventory-nya ya memang sangat bergantung di mana lokasi dari inventory. Ya, jadi bisa mahal juga bisa lebih murah. Untuk biaya transportasinya ini jauh lebih murah. Ya karena salah satu sumber reduksi atau pengurangan biaya transportasi terjadi akibat aktivitas pick up atau penjemputan barang oleh customer. Jadi kita tidak mengirimkan barang ke lokasi customer. Ini yang menjadi sumber penghematan biaya transportasinya. Sementara untuk biaya penanganan barang atau fasilitasnya menjadi lebih mahal karena kita punya cross-dock distribution center yang akan melakukan konsolidasi sejumlah barang yang dikirimkan dari banyak sumber. Kita harus menatanya, menyusunnya, merapikan, mensortir, dan lainnya. Ini aktivitas-aktivitas inilah yang mengakibatkan memicu biaya penanganan barang menjadi lebih mahal. Sementara untuk biaya infrastruktur informasi ini cukup signifikan ya tidak lebih mahal dari yang sebelumnya, tapi memang menjadi cukup besar biaya investasinya. Kenapa? Karena memang aliran informasinya ini melibatkan informasi yang diumpan oleh customer kepada retailer, kemudian dari retailer dikirimkan ke semua produsen-produsen. Untuk faktor servisnya, tipe kelima ini, respon time-nya ini sama saja dengan tipe sebelumnya, tipe distributor, ya, distributor storage. Respon time-nya ya bisa lebih baik. Kemudian produk variety-nya juga sama, ya, bisa lebih bervariasi karena banyak produsen yang terlibat, di mana barang-barangnya tersebut dikonsolidasikan di cross-dock distribution center.
Nah, produk availability-nya juga tinggi ya, tingkat ketersediaan barang ya, untuk dapat memenuhi permintaan. Kalau pengertian response time adalah waktu yang dibutuhkan mulai dari customer memesan barang sampai dengan customer menerima barang. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Kalau produk parity itu keragaman produk adalah variasi-variasi produk yang bisa ditawarkan. Product availability ada tingkat ketersediaan sejumlah barang untuk mengantisipasi fluktuasi permintaan. Customer experience ini adalah kesan atau persepsi atau pengalaman dari customer yang mencerminkan tingkat kepuasan atau ketidakpuasan customer terhadap layanan. Nah, ini untuk tipe kelima ini lower than order option because lack of home delivery. Ya, customer yang menjemput barang ya, tentu tingkat kepuasan mereka jadi lebih rendah dibandingkan kalau barang langsung dikirimkan ke rumah mereka, ke rumah customer. Tentu marketnya ya sama aja dengan tipe manufacturer storage option ya, tipe 1 dan tipe 2. Order visibility-nya semakin sulit, tetapi menjadi sangat penting. Kenapa? Karena si customer itu butuh kepastian kapan mereka bisa menjemput barang di pick up site itu. Jadi menjadi sangat esensial informasi terkait dengan status keberadaan barang. Yang kita masuk order visibility ini adalah kita bisa mengikuti pergerakan barang, statusnya sudah berada di mana. Sederhananya kita tahu kapan barang dikirimkan dan kita tahu kapan barang kita jemput. Atau kalau kasusnya adalah dikirimkan ke rumah, kita tahu kapan barang yang kita pesan itu bisa kita terima di rumah. Returnability ini adalah servis yang berkaitan dengan komplain dari pelanggan. Mungkin jumlahnya kurang dari yang dipesan, pesan 2 yang diterima kurang, atau pesan 2 yang diterima lebih, atau barang tersebut rusak, atau barang tersebut tidak sesuai spesifikasi. Akhir adalah tipe jaringan yang umum dikenal, yang menjadi the most traditional type of supply chain, yaitu tipe jaringan retail storage with customer pickup. Ya, sederhananya swalayan. Kalau kita mau beli barang, tentu kita yang mendatangi swalayan. Ini yang menjadi contoh atau ilustrasi dari tipe ke-6 ini, yaitu retail storage with customer pickup. Kita bisa lihat dari cost factor, inventory-nya menjadi mahal, ya, karena memang swalayan retail itu akan menstok sejumlah barang, baik jumlahnya, variasinya cukup besar, yang mengakibatkan biaya inventory menjadi besar. Transportasinya sangat murah ya, karena memang customer yang datang ke swalayan itu. Facilities handlingnya itu mahal ya, karena memang retail atau swalayan harus menata barang-barangnya setiap hari, baik di store display-nya maupun di storage atau tempat penyimpanan barangnya, untuk menjamin barang tidak rusak, kemudian menjamin mudah untuk dicari, dan seterusnya. Untuk biaya informasinya ini membutuhkan beberapa ya, tidak mahal juga tidak murah ya, karena umumnya biaya yang muncul investasi untuk online atau PON order. Ini adalah infrastruktur yang harus disiapkan oleh tipe ke-6 ini. Ya, kadang customer ingin mengkonfirmasi apakah barang tertentu tersedia di toko kita atau tidak. Mau tidak mau, retail harus menyiapkan fasilitas line atau jalur telepon. Selanjutnya untuk tipe ke-6 ini service factor. Respon time-nya ya sangat baik ya, karena memang customer langsung datang. Begitu customer ingin, ya dia langsung datang ke swalayan, langsung mencari barang, dan jika tersedia langsung dibeli. Jadi same day.
respon times-nya itu ya sangat cepat sekali. Product parity atau keragaman ketersediaan produknya itu ya sangat terbatas ya, karena eh, retail atau kedai-kedai atau toko-toko ini sangat bergantung kepada banyaknya mitra yang bersedia memasok barang ke tokonya. Pada umumnya barang-barang yang tersimpan di retail ini kan bersifat konsinyasi. Nah, apabila kelancaran atau likuiditas pembayaran dari toko-toko ini kepada produsen itu tidak baik, ini akan mengurangi mitra-mitra yang mau atau berkenan untuk menitipkan barangnya di toko-toko tersebut. Nah, hal inilah yang akan memicu produk parity-nya menjadi sangat terbatas. Product availability-nya jadi more expensive ya, to provide than all order option dibandingkan dengan tipe-tipe lainnya, ini menjadi jauh lebih mahal ya ketersediaannya. Ya karena memang kalau ingin menjamin ketersediaan barang ini tinggi, maka setiap retail atau setiap toko tadi menyimpan atau menstok jumlah kuantitas barang yang sangat banyak sekali. Nah, ini tentunya menjadi sangat mahal bagi sisi produsen yang menitipkan barangnya di retail karena sifat pembayarannya adalah konsinyasi. Customer experience related to whether shopping is viewed as a positive or negative experience by customer. Customer experience ini sangat bergantung kepada layanan dari retail itu, kemudahan mencari barangnya, diskon-diskon yang diberikan, kualitas dari barang, dan layanan-layanan lainnya. Ini sangat bergantung kepada suasana shopping atau fasilitas yang ada di toko-toko atau swalayan tersebut. Time to marketnya highest ya sangat tinggi ya, karena memang customer yang datang ke toko atau ke swalayan tersebut. Order visibility ya, order visibility-nya ini sangat bergantung kepada tipe-tipe layanan yang diberikan oleh customer, yang diberikan oleh swalayan itu. Ya, intinya order visibility ini akan sangat bergantung kepada hubungan baik toko dengan mitra pemasoknya. Ya, ada kalanya barang tertentu dibutuhkan oleh customer dan customer bersedia menunggu barang tersebut yang nanti akan mereka ambil ketika barang tersebut tersedia, dan pihak toko atau swalayan akan memesan atau mengorder barang yang stoknya sudah habis itu kepada mitranya, dan sayangnya kepastian kapan order itu sampai ke swalayan tersebut tidak dapat diketahui oleh si customer secara langsung. Jadi pihak swalayan lah yang dapat memberikan informasi kepada customer yang sudah memesan barang tetapi barangnya tersebut yang tidak ada. Returnability-nya sangat mudah ya, kalau kita temukan barang tersebut ternyata rusak, kita bisa langsung komplain dan langsung diganti. Atau barang tersebut sudah kadaluarsa, kita bisa langsung komplain dan minta pergantian di tempat ya, sebelum barang tersebut dibayar di kasir. Nah, ini adalah perbandingan beberapa tipe jaringan logistik. Sebelum kuliah ini diakhiri, dapat kita simpulkan bahwa pemilihan salah satu dari 6 tipe jaringan logistik sangat bergantung kepada tipe dari bisnis yang kita lakukan, atau juga bergantung kepada permasalahan logistik yang sedang kita hadapi. Kategorisasi persoalan logistik itu ada beberapa. Yang pertama, logistik bisnis yang umum dipahami yaitu kegiatan logistik untuk mendukung kegiatan perdagangan atau produksi dari industri. Yang kedua, tipe logistik militer, yaitu kegiatan untuk bisa menjamin operasional dari kegiatan militer. Contohnya, kegiatan peperangan. Bagaimana logistik bisa memasok sejumlah sumber daya yang dibutuhkan sehingga sebuah negara dapat memenangkan kegiatan pertempuran atau peperangannya. Yang ketiga, logistik bencana, yaitu kegiatan logistik untuk bisa menjamin bahwa para pengungsi akan dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya, baik sandang maupun pangan.
Yang berikutnya logistik perdesaan, yaitu kegiatan logistik yang mendukung pengiriman komoditas-komoditas pertanian atau barang dari desa menuju ke daerah-daerah, misalkan kota. Dan yang terakhir adalah logistik perkotaan, yaitu kegiatan layanan logistik untuk memenuhi permintaan dari pelanggan-pelanggan yang hidup di kota dengan karakteristik tingkat kesibukannya tinggi, ya, sehingga ingin ada pengiriman barang langsung ke tempat kerjanya atau ke tempat kediaman atau rumahnya. Nah, saudara bisa mengidentifikasi dari beberapa problem-problem logistik, tipe jaringan logistik mana yang paling tepat. Misalkan saja untuk kasus logistik bencana, tipe jaringan logistik mana yang tepat untuk karakteristik logistik bencana. Karakteristik dari logistik bencana umumnya adalah fungsi yang akan menjemput barang-barang bantuan tersebut. Berarti kita harus siapkan sebuah pick up site dan si customer yang datang ke pick up site tersebut. Sementara pick up site itu akan dipasok oleh sejumlah produsen-produsen ataupun dalam hal ini donatur-donatur yang mengirimkan barang-barang bantuannya tersebut. Sementara informasi yang terkait apa saja yang dibutuhkan oleh pengungsi itu disampaikan oleh pengungsi. Dalam hal ini pengungsi kita pandang sebagai customer kepada retailer. Siapa retailernya? Ya tentu Badan Pengendali Bencana atau BPBD atau juga apabila bencana itu bersifat nasional BNPB yang nantinya akan membangun kemitraan dengan berbagai macam donatur-donatur atau produsen-produsen dalam rangka memenuhi sejumlah barang yang dibutuhkan oleh pelanggan. Nah, demikian yang bisa kita diskusikan untuk tipe jaringan logistik. Dan selanjutnya dapat saudara kembangkan teori-teori ini untuk menyelesaikan berbagai macam variasi kasus-kasus logistik yang ada di dunia bisnis maupun non-bisnis. Demikian saja pokok bahasan kita pada hari ini. Terima kasih untuk semua perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat belajar.